pictures. Every time I pull my hair was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. But boys are way up. Materi-materi terkait bimbingan dan konseling. Yang pertama, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau BK di sekolah diperlukan karena tujuannya untuk membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dalam segala aspek hidup, termasuk akademik, personal, sosial, dan karir. Layanan BK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Lalu ada pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian. Bimbingan dan konseling adalah salah satu komponen integral dalam sistem pendidikan formal yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan diri secara holistik. Yang kedua, persamaan. Fokus utama BK adalah membantu peserta didik mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan kinerja akademik serta kepribadian mereka. Yang ketiga, perbedaan. Bimbingan biasanya fokus pada aspek akademik dan profesionalisme, sedangkan konseling lebih spesifik pada permasalahan psikologis dan emosional individu. Lalu mengapa sih guru membimbing? Jadi guru membimbing karena mereka memiliki posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Mereka harus siap membantu peserta didik mengatasi hambatan akademik, sosial, dan personal. Dengan demikian, guru dapat memastikan bahwa semua peserta didik dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya. Urgensi BK dan kedudukan BK. Urgensi layanan BK sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan awal yang dapat menyebabkan gangguan belajar dan perilaku negatif di kalangan peserta didik. Lalu kedudukan BK merupakan bagian integral dari sistem pendidikan formal sehingga harus ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Terdapat 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, belajar, kedua, pribadi, yang ketiga, sosial atau karir. Setiap bidang ini memiliki terkait dan harus ditingkatkan secara simultan untuk menciptakan peserta didik yang berkembang secara holistik. Lalu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Jadi keunikan BK adalah kombinasi antara bantuan akademik dan psikososial yang ditawarkan oleh guru atau konselor. Tugas mereka saling terkait, di mana guru dapat memberikan dukungan akademik, sementara konselor harus fokus pada permasalahan psikologis dan emosional secara individual. Lalu ada tujuan, fungsi, orientasi BK. Yang pertama, tujuan utama BK adalah membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dalam segala aspek hidup. Yang kedua, fungsi BK meliputi yang pertama, memberikan arahan dan motivasi akademik. Yang kedua, menyelesaikan konflik internal dan eksternal. Yang ketiga, membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, memfasilitasi pertumbuhan personal dan sosial. Lalu yang ketiga kan tadi ada orientasi. Jadi orientasi BK adalah holistik, artinya mencakup semua aspek kehidupan peserta didik mulai dari akademik sampai karir. Lalu selanjutnya ada asas-asas prinsip-prinsip BK. Asas-asas prinsip BK antara lain yang pertama, asas kerahasiaan. Informasi yang diberikan oleh peserta didik harus dijaga kerahasiaannya untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Layanan harus tersedia secara transparan dan mudah dijangkau oleh peserta didik. Yang ketiga, komitmen profesional. Konselor harus komitmen dalam menjalankan profesinya dengan integritas dan dedikasi.
Lalu selanjutnya ada penerapan pengetahuan tentang fungsi, orientasi, dan asas-asas BK oleh calon guru SD. Jadi pengetahuan tentang fungsi, orientasi, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh calon guru kelas SD dalam beberapa cara. Yang pertama, memberikan arahan akademik. Jadi guru dapat memberikan arahan akademik kepada siswa-siswa yang kurang memahami mata pelajaran tertentu atau butuh tambahan latihan. Yang kedua, menyelesaikan konflik internal atau eksternal. Guru dapat melakukan mediasi jika terjadi konflik antara siswa atau antara siswa dengan gurunya sendiri. Contohnya, jika dua siswa berselisih tentang sesuatu, guru dapat membicarakan dan merundingkan solusi yang adil. Lalu yang ketiga, membangun dalam pengambilan keputusan yang tepat. Guru dapat membantu siswa-siswi dalam mengambil keputusan yang seperti memilih jurusan, studi, atau program ekstrakurikuler yang cocok. Yang keempat, memfasilitasi pertumbuhan personal atau sosial. Guru dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang membantu siswa-siswi mengembangkan soft skill dan hubungan interpersonal. Contohnya klub debat, olahraga tim, atau proyek seni. Yang kelima, ada holistik dalam orientasi. Guru tidak hanya fokus pada presentasi akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan spiritual, fisik, dan emosional siswanya. Misalnya mengadakan acara refleksi bulanan untuk membahas pencapaian dan tantangan masing-masing siswa. Lalu yang keenam adalah aplikasi asas-asas prinsip-prinsip BK. Guru harus selalu menjaga rahasia informasi yang diberikan oleh siswa-siswi guna membangun kepercayaan, selalu jujur dan transparan dalam komunikasi dengan siswa-siswi dan orang tua mereka. Lalu komitmen profesional dalam menjalankan tugas-tugas sebagai guru. Yakinlah bahwa setiap tindakanmu positif dan bermanfaat bagi siswa-siswimu. Dengan demikian, calon guru kelas SD dapat menggunakan pengetahuannya tentang BK untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan siswa-siswinya. Profil guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas sangatlah penting dalam keberhasilan pendidikan. Profil guru berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek seperti berikut ini. Yang pertama ada kompetensi pedagogis. Jadi, guru mampu menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan menggunakan metode pengajaran yang bervariasi sehingga siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Yang kedua, kemampuan interpersonal. Jadi, guru dapat membangun hubungan baik dengan siswa, menunjukkan empati dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru juga harus bisa mendengarkan siswa dan menghargai pendapat siswa. Yang ketiga, dedikasi dan komitmen. Guru memiliki komitmen tinggi untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dengan dedikasi penuh terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, penguasaan materi. Guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan dan terus memperbarui pengetahuannya agar sesuai dengan perkembangan terkini. Yang kelima, kemampuan manajemen kelas. Jadi guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan menangani perilaku siswa yang kurang baik. Yang keenam, inovasi dan dalam pembelajaran. Jadi guru selalu mencari tahu, cari baru dalam mengajar, termasuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, etika profesional. Guru harus memiliki integritas tinggi, menjunjung kejujuran, serta bertanggung jawab sebagai seorang pendidik. Yang kedelapan ada kemampuan evaluasi. Guru harus mampu mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang membangun untuk perbaikan. Lalu selanjutnya ada peran guru SD dalam bimbingan konseling. Jadi sebagai calon guru SD penting untuk memahami peran BK dalam pendidikan. Beberapa hal yang saya lakukan untuk memastikan kegiatan BK bisa berjalan efektif. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan siswa. Saya akan menciptakan ikatan emosional yang positif agar siswa merasa nyaman untuk berbagi masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Yang kedua,
mengadakan sesi konseling individu atau kelompok. Saya akan memaksimalkan sesi konseling secara rutin untuk membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi atau akademiknya. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Saya akan menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional saat siswa mengalami kesulitan, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengintegrasikan BK dalam pembelajaran. Saya akan menggunakan pendekatan bimbingan untuk membantu siswa memahami diri mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan sosial melalui pembelajaran. Yang kelima, melibatkan orang tua. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua secara aktif untuk memastikan mereka terlibat dalam proses bimbingan dan konseling siswa. Lalu selanjutnya ada pentingnya memahami karakter peserta didik. Sebagai guru, memahami karakter peserta didik sangatlah penting karena setiap siswa memiliki latar belakang, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Dengan memahami karakter mereka, guru dapat yang pertama menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar individunya siswa. Lalu yang kedua, menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif yang memaksimalkan potensi siswa. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswanya sehingga siswa merasa didukung secara emosional dan akademik. Lalu selanjutnya ada karakter yang perlu dipahami nih dan cara memahaminya. Yang pertama, gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Memahami ini membantu guru menyesuaikan metode pengajaran yang lebih sesuai. Yang kedua, minat dan bakat. Mengenali minat dan bakat siswa memungkinkan guru memberikan dorongan di bidang yang sesuai sehingga siswa bisa lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, kondisi emosional. Guru perlu memahami kondisi emosional siswa untuk memberikan dukungan psikologis yang tepat ketika diperlukan. Yang keempat, latar belakang sosial. Mengetahui latar belakang sosial siswa membantu guru memahami tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa di luar sekolah sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih sesuai. Selanjutnya, cara memahami karakter peserta didik. Yang pertama, observasi langsung. Saya akan mengamati perilaku siswa secara proses belajar mengajar untuk memahami cara mereka berinteraksi dengan berinteraksi dalam materi pembelajaran dan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, wawancara atau diskusi. Saya akan melakukan diskusi atau wawancara informal dengan siswa untuk mengenali kepribadian, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Yang ketiga, kuesioner atau survei. Saya akan menggunakan kuesioner atau survei untuk menggali informasi tentang gaya belajar, minat, hobi, dan preferensi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan informasi tambahan tantangan karakter siswa di rumah yang dapat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu dengan langkah-langkah ini saya berharap dapat menjadi guru SD yang tidak hanya kompeten dalam mengajar tapi juga mampu mendukung perkembangan emosional dan akademik siswa melalui bimbingan dan konseling yang efektif. Pola umum 17 ke atas layanan BK. Yang pertama, wawasan BK merupakan landasan filosofis dan teoritis yang mengandung prinsip-prinsip dasar BK. Yang kedua, bidang-bidang BK seperti inklusi belajar, pribadi, sosial, dan karir. Yang ketiga, ada kegiatan pendukung BK termasuk advokasi, mediasi, dan fasilitasi. Lalu ada layanan-layanan BK. Layanan pertama ada advokasi, yang layanan kedua ada mediasi, layanan ketiga ada fasilitasi, yang layanan keempat dokumentasi, layanan 5 evaluasi, layanan 6 rekrutmen, layanan 7 orientasi, layanan ke-8 motivasi, layanan ke-9 intervensi emosional.
Jadi contoh-contoh implementasi di sekolah dasar yang misalnya adalah yang pertama ada advokasi. Jadi sebuah tim di sekolah dasar dapat membantu siswa yang mengalami bullying dengan mengadvokasi hak-hak mereka di hadapan para guru dan staf administrasi. Yang kedua, mediasi. Tim BK dapat membantu siswa yang berkonflik dengan rencana mediasi yang aman dan efektif. Yang ketiga, fasilitasi. Tim BK dapat membantu siswa dalam membuat rancangan studi dan mengorganisir waktu belajar dengan efektif. Dengan memahami pola umum 17 ke atas, guru BK dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan holistik bagi peserta didik di sekolah dasar.